Shalom warga kerajaan. Masih berbicara tentang bagaimana from emptiness to fullness. Kata Naomi, jangan panggil aku Naomi. Namaku Mara, artinya pahit. Karena Shaddai meninggalkan aku. Tidak mungkin saudara. Tuhan itu setia. Kalau pun kita tidak setia, dia tinggal setia. Nanti kita belajar ketika dia memungut jelai itu, dia mendapatkan hasil 1 eva. Kerja keras. Tidak apa-apa. Saya pernah mengalami masa-masa seperti itu. Hidup dari hari ke hari. Di sana saya cuma mengandalkan, aku sekarang warga negara kerajaan Allah. He will take care of me. Dia adalah El Shaddai, the double-breasted one. Lalu yang di dalam pasal ketiga adalah kitab Rut yang kita pelajari hari-hari ini. Dan jangan lupa, kita masih berpuasa ya. Masih di dalam mungkin penyelesaian daripada puasa Daniel. Di situ kita belajar untuk menyangkal diri. Tetapi temanya selanjutnya adalah be submissive. Dan saat itu ibu mertuanya yang miskin ini dia berkata, masih ada satu harapan buat kita. Ada seorang Gaal. Gaal itu adalah yaitu keluarga terdekat yang harus menebus. Menebus untuk membeli kembali semua properti. Di Israel properti tidak bisa dipindah tangankan. Harus pada family itu, suku itu. Dan tapi caranya adalah harus ada yang menikahi kamu. Siapa mau menikahi seorang perempuan Moab? Dan tentu saja dulunya penyembah berhala. Dan maybe she's not a virgin waktu dia menikah. Tetapi saudaraku, ada seseorang ya yang disebutkan he's a great man of wealth, Gibor Israel. Sebab apa? Dia penurut firman Allah. Dan firman Tuhan menunjukkan dia disuruh minta tolong, tebuslah aku, redeem me. Jadilah Goel bagiku, Gaal aku, yaitu redeem me, tebuslah aku. Pada waktu selesai mereka mengirik jelai itu, dia pergi ke kaki. Perhatikan kaki daripada Boaz. Ini this is not nothing sexual, nothing sensual, nothing romantic. Dia berkata, please, tebuslah saya. Dan pada saat itu, sebagai seorang gentleman, Boaz gambaran Tuhan Yesus. Saudaraku, dia berkata begini, masih ada yang lebih dekat. Aku harus minta permisi dulu. I know kingdom order. Saya mengerti peraturan ataupun order kerajaan. Banyak orang tidak tahu aturan, saudaraku. Tidak pernah diajar sih. Dan saudara yang firman Allah mengatakan, dia meminta selendangnya. Pada saat itu saudaraku diisi 6 eva jelai. Tanpa dia bekerja. Itu semacam yaitu uang muka daripada janji ke depan yang Tuhan tentukan. Mungkin hari ini saya bekerja keras dan cuma dapat 1 jelai. Ketika engkau mendekatkan diri di kaki daripada master, kamu akan menuai 6 kali lipat. Saya mengalaminya. Tapi ini belum akhir, saudaraku ya. Ini baru permulaan. Saudara, seluruh cerita ini adalah tentang Gaal itu tadi. Redemption. And who is our kinsman? Redeemer, kinsman itu keluarga terdekat. Kinsman. Dan dia adalah Kristus. Dari surga, saudara. Dia adalah El Gibor itu sendiri. Ya, dia adalah El Gibor itu sendiri. Dia adalah Sang Khail itu sendiri. The most powerful, mighty God. Tapi dia jadi manusia. Dan ajaib. Dari rahim Rut. Nanti lahirlah Obed. Ya, saudaraku. Kemudian Isai dan David dan keluarga saudara-saudaranya. Terus sampai Joseph. Dan Tuhan Yesus Kristus, the greater David. Saudara, ini more than fullness ya. Ini greatness. Karena itu saudaraku, pertama be decisive. Kedua, be diligent. Yang satu ini be submissive. Hormati orang tuamu. Dia berkata, anakku, aku harus memberikan rest kepadamu. Aku memberikan kepadamu perlindungan. Dan dia tunjukkan jalannya. Jalan Tuhan, bukan jalan dunia. God bless you warga kerajaan. Amin. Haleluya, shalom. Lebih semangat lagi, shalom. Shalom, puji Tuhan. Yang sebelah sini boleh maju ke depan, ya. Yang di belakang maju-maju kembali. Ya. Ini kursi belum ada namanya Bapak Ibu ya. Jadi setiap minggu dia akan berganti nama. Haleluya.
Seberapa yang siap menyembah Tuhan boleh lambaikan tangannya di hadapan Tuhan. Haleluya. Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Jangan lihat seberapa banyak kita yang ada, tapi lihatlah hati kita. Ketika kita datang tadi pagi ke tempat ini, apa yang kita mau bawa di hadapan Tuhan. Kita membawa hati kita, kita membawa penyembahan kita di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Terpujilah Engkau Tuhan Bapa yang setia. Bapa yang adil, Bapa yang luar biasa. Kau bijaksana. Kekuatan kami hanya pada Engkau Tuhan. Sebab itu pagi hari ini ya Bapa, kami membawa segala beban kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami membawa segala pergumulan kami di hadapan Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Engkau sumber jawaban dari apapun itu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau sumber berkat, Engkau sumber mujizat, Engkau sumber damai sejahtera. Terima kasih untuk sukacita yang Kau berikan bagi kami pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, kasih setia Tuhan terus menaungi kehidupan kami. Ibadah ini milik-Mu ya Bapa. Kami serahkan dari awal, pertengahan hingga pada tamatnya. Kau menyertai, memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Memberkati setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar Engkau pagi hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami menaruh segalanya ke dalam tangan. Terima kasih ya Tuhan. Hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah Tuhan, hamba-Mu berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan jiwa-jiwa dimenangkan atas kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Semua yang siap menyembah Tuhan katakan amin. Haleluya. Thank you Jesus. Kami berserah Tuhan. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, Dia selalu bekerja meski mata ku tak melihat. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencana-Mu terindah. Pribadi-Mu akan pernah berubah. Iman yang aku pegang, ada-Mu Tuhan yang setia. Jiwaku bertanya,
percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, kami tetap percaya rencanamu terindah. Takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang, padamu Tuhan yang setia. Saudara sendiri naikkan pujian ini. Walaupun gunung, walaupun ini iman kami di hadapan Engkau Tuhan. Masalah kami boleh ada, tapi kami tetap percaya Tuhan bahwa rencanamu terindah dalam kehidupan kami. Haleluya. Iman yang aku pegang, walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang. Walaupun gunung itu tak berpindah, amin. Haleluya.
kekuatan kami, Kau perlindungan kami, kepadamu kami berserah, kepadamu kami memohon, di dalam namamu ada kekuatan baru, di dalam namamu kami menerima mujizat, di dalam namamu ada damai sejahtera melampaui akal pikiran kami. Oh Jesus, siralabalabaya, penuhi kami dengan urapan yang baru setiap hari, setiap waktu. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Oh Jesus, 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 Jesus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku, selalu memuliakan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Thank you Jesus. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah yang terluka pada. Amin. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku, Kau pembuat mujizat sejati. Oh, di dalam kelemahanku, sempurna kuasa-Mu, hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, di dalam kelemahanku, sempurna. Amin. Haleluya. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang memelihara yang terluka
ajaib. Amin. Amin. Haleluya. Thank you Jesus. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji. Haleluya, Jesus. Thank you, Jesus. Haleluya, haleluya. Katakan bersama, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Semua yang bernapas memuji Engkau Tuhan. Aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari bersama, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau diagungkan di tempat ini. Hanya nama-Mu yang dimuliakan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Engkau terbesar, Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Yang umurnya 80 tahun, selainnya
muda semua ya. Haleluya. Hey. Mari menari bergoyang bersama Yesus. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Yeah. Pemilik kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Memilih kehidupan dan sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Hadirkan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan menangkan, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Hallelujah. Thank you, Jesus. Semua yang bernafas memuji Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Siap-siap Bapak Ibu. Kebangkitan pasti terjadi. Datanglah dan berkata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, meraihkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Praise our God. Haleluya. Iblis dipermalukan pagi hari ini di tempat ini. Amin. Haleluya. Silakan duduk kembali, saya menyapa mungkin yang baru pertama kali beribadah bersama kami. Boleh lambaikan tangannya? Atau saya yang baru pertama hadir? Haleluya. Yesus dahsyat, luar biasa. Selamat datang bagi yang sudah kembali dari berlibur bersama keluarga ya. Puji Tuhan. Ya, salam, sampai lupa mau berdoa. Saudara diberkati hari ini? Haleluya. Saatnya kita mempersembahkan yang terbaik untuk pembangunan gereja kita. Sebelumnya Bapak Ibu kita akan baca sama-sama dari
1 Petrus 2 ayat 2 sampai 5. Kita baca sama-sama. 2, 3. Dan biarlah kamu yang juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak Ibu, untuk kotak persembahan ada di belakang Bapak Ibu. Nanti amplop bisa dimasukkan di kotak persembahan, atau Bapak Ibu bisa menggunakan kris. Ada di belakang bangku Bapak Ibu ya, atau ada di layar. Nah, sebelum kita memberikan persembahan yang terbaik, ada Bapak Ibu yang belum menerima amplop persembahan? Mungkin bisa tunjuk tangan. Silakan dari Ansel untuk melayani. Agak silau. Baik, kita akan mempersembahkan yang terbaik dalam doa. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Terima kasih Bapa, Engkau Allah yang baik. Sungguh besar kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau Allah yang dimuliakan, Engkau Allah yang terbesar, Engkau Allah yang memberkati kami. Bahkan setiap mujizat-Mu Tuhan boleh kami harapkan di dalam setiap permasalahan hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam hidup kami, di dalam hidup jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih kalau pada hari ini Tuhan, jemaat-Mu siap Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk pembangunan gereja-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati, Tuhan sudah membukakan tingkap-tingkap langit dan memberkati kami dan memberkati berkat-berkat yang berkelebihan untuk kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, tingkap-tingkap langit itu sudah Tuhan bukakan. Berkat-berkat itu Tuhan sudah curahkan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Tuhan untuk membangun gereja-Mu Tuhan. Yang pada saat ini Tuhan boleh kami tempati, boleh kami pakai untuk beribadah Tuhan. Namun Tuhan, kami percaya Tuhan, setiap Tuhan mulai, Tuhan akan menyelesaikannya dengan sempurna. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan menyelesaikan pekerjaannya Tuhan sesuai dengan rancangan Tuhan. Dan kami boleh menikmati, kami boleh menggunakannya Tuhan untuk pelayanan Tuhan. Terima kasih Bapa, bagian kami adalah taat dan setia. Terima kasih Bapa, gereja ini boleh memberkati baik di lingkungan kami, jemaat kami, keluarga-keluarga jemaat kami Tuhan. Kau berkati melimpah Tuhan. Dan berkat-berkat ini Tuhan boleh kami salurkan, kami boleh bersaksi atas kebaikan Tuhan untuk jiwa-jiwa Tuhan yang akan kami jangkau. Amen. Terima kasih Tuhan, gereja ini boleh menjadi tempat untuk memperbaiki dan merubah hidup kami Tuhan, sesuai dengan rencana dan rancangan Tuhan. Terima kasih, Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Jesus. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia
dan sempurna. Hanya Kau layak disembah. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidup. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setia-Mu Tuhan di hidupku. Mari sebut semua bangkit berdiri. Haleluya.
tidak pernah berhenti Tuhan. Kasih setiamu dalam hidup kami. Siapakah kami ini ya Tuhan? Sehingga Engkau berkali-kali menolong hidup kami. Amin. Siapakah kami ini Tuhan? Sehingga Engkau berkali-kali perhatikan hidup kami. Engkau tidak pernah lelah, Engkau tidak pernah bosan. Engkau tidak pernah Tuhan, tidak memberitahukan kami akan jalan-jalan-Mu. Tapi dengan sabar Tuhan menuntun kami. Tuhan membimbing kami. Tuhan menunggu kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Engkau Allahku yang setia. Engkau Bapakku yang baik. Hari ini kami semua anak-anak-Mu Tuhan. Rindu mendengar kebenaran-Mu. Rindu mendengar suara-Mu Tuhan. Untuk menasehatkan kami. Untuk membimbing kami lewat kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang gak ada apa-apanya ini ya Tuhan. Tanpa Tuhan, hamba-Mu ini bukan siapa-siapa. Biarlah ketika hamba-Mu berbicara, apapun yang telah hamba persiapkan, Tuhan hamba minta Engkau terlibat di dalamnya. Engkau sendiri yang berbicara bagi seluruh anak-anak-Mu di tempat ini ya Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun kondisi kami, apapun kerinduan kami, biarlah firman Tuhan pagi hari ini dapat menjawab segala apapun yang kami butuhkan Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh indah cinta Tuhan bagi setiap kami. Dan kami juga ingin menunjukkan cinta kami Tuhan akan Engkau. Berkati Tuhan ketika firman Tuhan disampaikan. Hamba rindu Tuhan. Ada sesuatu yang terjadi. Perubahan, pemulihan, kebebasan, kemerdekaan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. I love you Lord. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yo, shalom. Apa kabar semuanya? Siapa yang luar biasa? Tuhan Yesus selalu luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ya, selamat hari Natal dan Tahun Baru. Kayaknya udah lewat ya, kita udah pernah salaman soalnya. Tapi biasa begitu. Hal yang paling sulit untuk pembicara ketika dia menyampaikan firman itu adalah pada saat pembukaan. Ya kan? Mulainya mau dari mana ini kan gitu kan ya. Ada basa-basi sedikit gitu. Supaya apa? Cairkan suasana. Tapi saat ini kita tadi menyembah Tuhan dengan luar biasa. Kami semua di sini merasakan hadirat Tuhan. Beri aplaus dulu buat tim PAW yang sudah memimpin kita. Amin. Oke, hari ini, tahun ini adalah tahun the year of decision. Tahun di mana kita dituntut Tuhan untuk mengambil yang namanya suatu keputusan. Keputusan-keputusan kecil yang kita ambil dalam setiap kehidupan kita, itu selalu ada yang namanya konsekuensi, Bapak Ibu Saudara. Kita memilih pasti ada konsekuensinya. Kita tidak memilih pasti juga ada konsekuensinya. Tapi keputusan-keputusan kecil itu justru membuat suatu dampak yang besar dalam setiap kehidupan kita. Kenapa? Karena ketika kita salah saja mengambil satu keputusan, maka apa yang terjadi? Dampaknya itu bisa terjadi kepada keluarga kita. Bukan hanya kepada diri kita sendiri. Tapi bisa terjadi pada anak-anak kita, istri maupun suami kita, rumah tangga kita. Maka itu Tuhan memberikan suatu pilihan bagi setiap kehidupan kita. Nah, yang membuat kita sulit untuk mengambil suatu keputusan biasanya karena banyaknya apa? Pilihan. Ya kan, sama halnya ketika kita ingin makan siang, begitu banyak menu yang tertera, kita sulit untuk memilih. Tapi di sini Tuhan gak buat banyak pilihan dalam hidup kita. Nah, hari ini saya mau berbicara tentang let God lead your decision. Hidup kita akan dipertemukan dengan yang namanya keputusan. Setiap hari ketika kita bangun pagi saja, saya sudah harus mengambil suatu keputusan. Apalagi kalau sudah jatuhnya hari Minggu. Ya kan, hari Minggu itu biasanya hari di mana saya sebenarnya ingin yang namanya tidur lelap dan bangun siang. Tapi kenyataannya di Tenggarong ini, ya kan, saya nggak bisa bangun siang karena gerejanya pagi juga, ya kan. Tapi di sini saya mengambil keputusan. Begitu saya bangun, ya kan, saya duduk untuk apa? Berdoa. Lalu saya setelah selesai berdoa, saya rapikan selimut saya rapikan tempat tidur saya. Atau setelah saya berdoa, saya bangun, saya langsung cari roti dan buat susu. Ya, untuk saya minum. Sehingga ketika saya buka pintu kamar saya masih berantakan.
Ya enggak, dalam pikiran saya pasti adik-adik saya ada tergerak. Begitu lihat kamar kakaknya masih berantakan, dia datang ambil, dia apa? Bereskan. Tapi itu keputusan. Saya mau supaya saya tidak mengambil keuntungan di situ. Melainkan setelah selesai saya berdoa, saya rapikan tempat tidur saya. Nah, keputusan-keputusan yang itu, apakah itu juga berhubungan dengan kesenangan hati Tuhan atau tidak? Saya rasa Tuhan akan senang. Karena Tuhan mau ketika kita mengambil keputusan, keputusan yang terbaik. Keputusan yang datangnya dari Tuhan. Maka dari itu saat ini saya yakin dan percaya bahwa kita semua pasti diperhadapkan dengan yang namanya decision. Baik itu keputusan penting sekalipun. Ketika saudara rapat di tempat kerja. Ketika saudara berkumpul dalam persekutuan keluarga. Yuk kita buat planning anak-anak. Yuk kita buat rencana. Yuk kita buat target ke depan nih apa. Setiap sesuatu rencana planning yang kita buat, kadang kita lupa. Apakah kita kasih ruang buat Tuhan untuk memimpin setiap keputusan hidup kita. Setiap kali kita memulai hari kita. Setiap kali kita memulai untuk dalam persekutuan keluarga, dalam keputusan-keputusan keluarga, apakah kita melibatkan Tuhan untuk memimpin keputusan kita? Nah, di sini kita belajar untuk taat pada keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah, sekalipun itu tidak mudah. Amin. Ulangan 30 ayat 19, Pak Arifin berikan ayat awal untuk kita semua, gereja GBI Rock. Di ayat Ulangan 30 bilang begini, aku memanggil langit dan bumi untuk menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tapi Tuhan bilang, pilihlah apa? Kehidupan. Jadi sebenarnya pilihan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu gak banyak. Cuma dua. Pilihlah berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan atau kematian. Nah, pemilihan kita ini ditentukan dengan bagaimana kita libatkan Tuhan dalam hidup kita. Supaya apa? Supaya kita ini hidup. Ternyata ada begitu banyak orang yang kelihatannya hidup, tapi sesungguhnya dia sudah mati. Saudara pernah lihat ikan kalau mati? Ikan kalau mati itu mata terbuka. Mati tapi mata tak buka, betul toh? Kata orang Ambon. Kalau ikan mati begini, saya nggak mirip ikan kan? Iya kan? Mati gini, begitu saya ke pasar saya lihat ikannya udah mati belum? Kenapa? Matanya terbuka. Jangan sampai kita kelihatannya bergerak, kita kelihatannya hidup, tapi sesungguhnya roh kita mati. Kita tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan lagi. Kita nggak bisa yang namanya menyembah Tuhan lagi. Kita nggak bisa yang namanya mengambil keputusan untuk taat pada kehendak Tuhan lagi. Tetapi di sini ketika kita mengambil keputusan untuk kita memilih kehidupan, maka Tuhan bilang, kamu akan hidup bersama seluruh keturunanmu. Jadi kita gak perlu khawatir ketika kita memilih kehidupan, yaitu kehidupan Kristus, maka kita dan seluruh keturunan kita akan hidup. Nah, di sini pertanyaannya, mengapa Tuhan memperhadapkan pilihan? Seperti tadi di awal saya katakan bahwa hidup manusia itu selalu berjalan di jalur konsekuensi. Jadi Bapak Ibu Saudara saat ini, teman-teman semua yang anak-anak muda, saudara memilih atau tidak memilih, saudara akan diperhadapkan dengan yang namanya tuntutan, konsekuensi, resiko. Ya kan? Semua itu akan diperhadapkan dalam hidup kita. Ya enggak, walaupun di sini kita punya iman, Tuhan tuntun kita dengan iman untuk memutuskan. Tapi di sini masalah terbesar iman bukanlah penolakan terang-terangan. Artinya begini, saya tidak mau memutuskan hari ini. Saya mau dengan jalan saya sendiri. Saya mau dengan keputusan saya sendiri. Kita menolak terang-terangan dengan iman kita. Ya kan? Tetapi di sini bukan hal itu. Melainkan sikap kita menunda. Bahkan bersikap abu-abu. Ada begitu banyak kehidupan kita, anak-anak muda khususnya juga. Atau mungkin dari diri kita. Kita suka menunda. Kalau Tuhan suruh, nanti dulu Tuhan. Itu tidak sesuai dengan apa yang saya mau. Tunggu dulu Tuhan. Karena aku masih aman di tempat ini. Karena aku masih memiliki kesukaan dengan hal ini.
Nanti dulu. Ketika Tuhan suruh memutuskan, ayo kamu ikut aku, ayo kamu bertobat, ayo kamu mulai berubah, ayo kamu mulai bangun persekutuan, bangun mesbah. Nanti dulu Tuhan, aku masih sibuk, kerjaanku banyak. Tiap hari aku pulang malam, tiap hari aku urus bisnis aku. Bagaimana aku dengan keluargaku, nanti dulu Tuhan. Tapi Tuhan bilang, hei ayo bangun mesbah. Ajak anak-anakmu, ajak istrimu, ajak saudaramu. Kalau saya masih sendiri, jadi saya nggak ngajak siapa-siapa. ya kalau masih ada yang berdoa, yang ada kayak saya bersyukur. Setiap hari harus diserukan. Tapi kalau memang pilihan itu tidak ada, ya kan? Ya sudahlah, nggak usah bersyukur aja ya kan? Nah, yang penting apa? Dengan Tuhan. Nah tapi di sini Tuhan bilang, jangan kita menunda. Begitu Tuhan suruh, jangan dulu Tuhan, aku nggak mau. Ya kan? Karena apa? Karena ini udah bagianku di sini. Jangan tambah-tambah lagi tugasku Tuhan. Tuhan bilang, ayo putuskan. Nah ini sikap menunda, ini adalah sama aja memperlambat rencana Tuhan dalam hidup kita. Atau kita abu-abu, kita pilih kehidupan, kita pilih juga apa? Kematian. Kematian dalam roh. Oke lah, saya hidup menjadi orang Kristen, tapi saya hidup di luar seperti orang yang tidak mengenal Allah. Oh ya, saya pergi melayani Tuhan, tapi saya juga hidup dalam kebohongan. Saya hidup dengan mengenal Kristus, Yesus ada dalam hidup saya, tetapi saya tetap berjalan Senin sampai Sabtu dalam kedagingan. Nah, keputusan-keputusan inilah yang harus kita tetapkan dalam hidup kita. Kenapa? Di sini saya mau belajar, kita sama-sama belajar dengan kehidupan dari Abraham. Kebetulan bacaan firman kita kan masih di Kejadian. Siapa di sini yang baca kitab tuntunan? Ya memang itu ulang-ulang ya, setiap tahun ada. Nah hari ini kita masih di tahap di kitab Kejadian. Nah kita sama-sama belajar dari kisah Abraham nih Bapak Ibu Saudara ya. Sama-sama kita baca Kejadian 2 ayat 1 sampai 3. Setelah semuanya itu, Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan, firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Tuhan minta anaknya yang dikasihi. Bayangin, kok enak Tuhan minta, Tuhan tahu bahwa Ishak itu adalah anak yang dikasihi oleh Tuhan. Tapi Tuhan minta. Yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria, persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran. Bayangin saudara, ya kan permintaan Tuhan kayaknya nggak masuk akal. Mungkin Bapak Ibu Saudara yang punya anak 5, satu aja diminta sama Tuhan, pasti saudara nggak mau ngasih. Ini cuma satu. Selama 90 tahun Abraham merindukan seorang anak. Itu tidak terjadi. Abraham cuma diiming-iming, dikasih tahu Tuhan bilang begini, Abraham kamu lihat itu bintang di langit. Seperti itu nanti keturunanmu. Ya kan? Kamu lihat pasir di laut. Seperti itulah banyaknya keturunanmu. Terus tiba-tiba Abraham kasih tahu sama istrinya si Sarah. Kita akan punya anak. Umur 9 tahun, 90 tahun. Ya pasti kan jelaskan kalau saya ilustrasikan kan si Sarah. Dia ketawa kan dalam Alkitab ya. Dia tertawa. Pasti kan dia ngomong gini si Abraham. Nana, kita bakal punya anak, Pak. Nanti kata Tuhan tuh, kita bakal kan, tidak mungkin kan. Ya enggak, karena udah tua loh, 90 tahun. Pasti kan ketawa, enggak mungkin. Tapi apa yang dia lakukan sama Abraham? Dia percaya. Nah begitu Tuhan memberikan anak di usia yang 100 tahun. Bayangin 100 tahun Allah menggenapi dan dia memberikan seorang anak kepada Abraham. Lalu tiba-tiba Tuhan minta untuk dipersembahkan korban. Abraham gak ada negosiasi. Dia gak bilang begini, Tuhan, wah gokil loh Tuhan. Bahasanya kan sekarang gitu kan. Gokil loh Tuhan. Kok udah dapat gini? Anak baru kamu kasih gitu kan. Tapi tiba-tiba kau minta. Abraham gak nego. Justru Abraham bilang gini. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya.
Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Di satu sisi, Abraham tuh berat mengambil keputusan. Karena apa? Itu adalah anak yang dia kasihi. Yang baru dia dapatkan di usianya 100 tahun. Tapi di satu sisi ini dengar. Tuhan yang suruh dia. Di sini kita belajar, apa sih saat ini yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Untuk kita mengambil keputusan yang kadang-kadang itu sulit untuk kita lakukan. Tapi keputusan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kalau kita mau melakukannya dengan taat, sesuai kehendak Tuhan. Itu tidak akan pernah bisa menghambat apa yang jadi berkat Tuhan. Ketika Abraham memutuskan untuk menyerahkan Ishak. Justru Abraham tidak kehilangan Ishak. Haleluya. Justru Abraham tidak kehilangan siapa? Ishak. Tapi justru dia mengalami berkat yang luar biasa dan dahsyat dari Tuhan. Sampai Tuhan bilang begini. Siapapun yang memberkatimu, aku akan berkati. Dan siapapun orang yang mengutukmu, akan aku kutuk. Dahsyat. Ketika Abraham mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Justru dia tidak kehilangan apa-apa. Amen. Karena begini, keputusan yang terbaik adalah keputusan yang sesuai dengan kehendak Allah. 3 hal untuk kita bisa mengerti. Kadang kita ada yang masih bingung. Kehendak Tuhan itu seperti apa ya? Even saya pun juga kadang masih cari yang namanya kehendak Tuhan dalam hidup saya. Setiap hari saya selalu tanya sama Tuhan, Tuhan, apa yang kau kehendaki untuk aku perbuat selama aku hidup? Nah di sini dikatakan untuk kita bisa mengerti kehendak Tuhan. Saudara gak usah jauh-jauh stres bingung apa ya Tuhan yang harus aku buat. Saudara cukup baca firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah GPS untuk hidup kita. God positioning system. Kita ikutin apa kata firman. Kalau Tuhan menghendaki untuk kita mengampuni, ampuni. Kalau Tuhan menghendaki lepaskan, kita lepaskan. Jangan kita genggam, apapun itu. Kalau Tuhan menghendaki untuk kita pergi, sekalipun kita sudah suka dengan tempat yang ada kita sekarang. Tapi kalau Tuhan berkehendak pergi, pergi. Artinya apa? Firman Tuhan itulah yang akan menuntun kehidupan kita. Kita harus kemana? Nah kita kenapa bingung? Kita kenapa stres? Kita kenapa masih bertanya Tuhan? Apa kehendak Tuhan dalam hidup saya? Karena apa? Karena kita gak pernah baca firman Tuhan. Hello saudaraku semua. Kita gak akan pernah tahu arah hidup kita. Kalau GPS kita pakai GPS. Kalau GPS bilang belok kiri. Kita belok kiri kan? Tapi kadang-kala kita bilang gini, kayaknya kanan lebih cepat. Udahlah kanan aja. Kadang-kadang kita sama Tuhan begitu. Tuhan bilang suruh belok kiri. Kita gak mau, kita belok kanan aja. Karena kita pikir belok kiri masih terlalu jauh dan berat. Kita gak mau ikutin apa yang kata GPS-nya Tuhan. Haleluya. Waktu pertama kali saya datang ke sini. Setelah beberapa bulan saya ingin jalan-jalan ke Samarinda. Saya naik motor sendiri. Pertigaan Samarinda, jadi ada yang lurus, ada yang belok kanan. Kalau ke Samarinda itu pasti belok kanan ya. Saya nggak tahu tuh jalan yang mana. Saya harus belok kanan. Saya pakai GPS, saya taruh di telinga saya, pakai apa? TWS. Saya jalan, saya kelurusan, saya nggak belok, saya lurus. GPS bilang putar balik. Saya lurus karena apa? Yang saya tahu kalau GPS itu kita salah arah, dia akan kembali lagi ngatur arah yang berikutnya untuk supaya tetap kita sampai, bener kan? Tapi gak selalu seperti itu GPS-nya. Ya gak? Putar balik, saya jalan aja terus. Di telinga putar balik. Sudah gak apa-apa, pasti ada lagi jalan lain. Saya lurus kok lama-lama kok itu jalannya lurus sampai ke ujung. Saudara tahu gak jalan itu ya, di mana tuh ya? Yang harus ke lurus atau dia belok kanan ke Samarinda, ke Big Mall. Saya lurus. Saya pikir bahwa apa namanya? Saya benar. Berapa banyak dari kita ketika firman Tuhan katakan, jangan lakukan itu. Jangan buat itu. Kita gak mau dengar. Makanya yang kedua, kita harus punya kepekaan kita kepada Roh Kudus. Supaya kita tahu apa yang jadi kehendak Tuhan.
Kita nggak mau peka ketika Roh Kudus suruh dalam diri kita. Ngomong hal kecil buat hidup kita. Kita nggak mau dengar. Kita tutup rapat-rapat hati kita. Rapat-rapat telinga kita. Karena apa? Kita cuma mau melakukan apa yang kita suka. Apa yang kita senang. Makanya saya waktu di Bali sama adik-adik saya selalu bilang. Kalau kamu mau dengar hal-hal yang indah, yang enak didengar. Gak usah datang ke Kapia. Karena Kapia kadang-kadang mau menyarankan sesuatu hal yang walaupun sakit, saya harus tetap sampaikan. Nah itulah. Waktu kami berdoa, belum lama, baru-baru ini. Saya ajak adik-adik saya, Merna dan Nesti. Ayo dek kita doa. Kita doa bertiga di kamar, saya nyembah. Tapi sebelum berdoa, saya nasihatin 2 orang adik saya ini. Saya ngomong, Dan. Kamu juga tahu di sini, kamu terus tahu goalnya. Kamu punya planningnya apa? Ayo buat satu gebrakan. Jangan disuruh, ada inisiatif. Kamu Merna juga. Ya, Pak, saya ngomong. Tapi memang saya logat saya karena saya orang Batak. Adik-adik saya gak sakit hati kan? Enggak. Tapi dia panas kupingnya. Mending ngajakin doa tapi ngomel-ngomel dulu kan gitu kan. Ya kan? Soalnya kan saya bilang gini. Ayo dong ikut, masa kakak terus yang ikutin kalian. Kakak yang ngertiin kalian, kalian harus ikut. Ayo mulai bergerak. Udah dengar kan, salah satu adik saya sebut aja gak apa-apa, Nesti namanya. Saya ngomong, iya kak, iya. Anak ini memang bawaannya diem, disimpan aja sama dia. Ya kan, setelah itu oke, selesai saya ngomong, saya nyanyi, saya nyembah. Saya berdoa, ayo kita menyembah, berdoa. Tapi Roh Kudus kasih tahu di hati saya. Ini adikmu ini lagi gak suka sama kamu. Ini adikmu ini dia lagi dongkol sama kamu. Dia nyembah gini. Kami memuji Tuhan. Biasanya tapi dia tetap akhirnya dia berdoa, dia memuji, akhirnya dia nyembah ikut. Setelah amin, saya diam. Saya besoknya itu saya diminta untuk melayani acara Christmas Natal di salah satu perbankan. Bank Indonesia, di mana namanya di Samarinda. Saya bilang sama adik saya gini, kamu besok gak usah ikut Kapia. Kalau kamu tidak peka dan tidak mau membereskan sesuatu yang Tuhan bicara di hati kamu. Tapi saya lewat WhatsApp, dia masuk kamar saya. Kakak, kenapa dek? Kamu gak usah. Ya jangan ambil ke situ dong. Ya sekarang kamu ngomong. Saya peka, saya tahu apa yang Roh Kudus. Iya, waktu saya doa, saya dongkol sama kakak. Saya kesel, saya gak mau berdoa. Dia akui. Saya bilang, kamu gak usah main-main. Roh Kudus akan memberitahu hal-hal seperti itu. Karena apa? Kita berusaha. Memang seringkali kita menganggap bahwa itu bukan suara Roh Kudus. Sometimes kita salah. Tapi kan setiap hari kan kita mau melatih. Kita mau melatih. Kalau misalnya hari ini saya bilang ada bapak ibu yang saat ini punya benjolan. Tiba-tiba gak ada yang punya benjolan. Kalau saya salah, ya saya gak apa-apa. Tapi saya mau latih. Ya kan, saya mau latih itu. Dan akhirnya Tuhan mempertajam di situ. Dan adik saya langsung bilang, iya kak saya minta maaf. Tadi saya kesel. Saya kecewa, saya benci. Karena kakak menuntut sesuatu hal. Yang dimana saya memang lagi belajar ke arah sana. Ya kan? Tapi saya mau kak. Terus dia mulai catat, dia perbaiki. Amin. Itulah kalau kita tahu keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Jangan tunda. Saya juga gak suka untuk hal yang namanya menunda. Nah kalau kita gak tahu apalagi nih kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang terakhir adalah kita boleh minta tanda dari Tuhan. Pada saat Gideon mau berperang melawan orang Midian. Gideon minta tanda. Pada saat saya mau berangkat ke Tenggarong. Saya minta tanda. Dengan cara apa? Saya bertemu dengan beberapa para leaders pemimpin yang ada di Bali. Ya kan, sekitar 14 orang pemimpin yang ada di Bali. Saya cuma mau tanya, saya cuma beritahu, saya akan berangkat pengutusan ke Tenggarong. Orang pertama bilang oke, kamu pergi. Orang kedua 3, 4, 5 sampai 12 bilang berangkat. Kamu akan jadi berkat, itu bagianmu. Terus saya tanyakan hanya satu jawaban yang saya inginkan. Ngapain kamu pergi ke Tenggarong? Di sini aja karena kamu sudah lama di sini. Udah banyak hal yang kamu bangun. Saya cuma tunggu satu kata itu. Kalau ada satu kata itu saya akan stay di Bali, saya akan berangkat.
Tapi sampai pada yang ke-13 pemimpin, termasuk orang tua rohani saya, pemimpin gembala saya di satelit, berkata saya go ke Tenggarong. Tiba-tiba Bapak Gembala saya yang terkasih, Bapak Herman Prabowo menghubungi. Saya beli tiket ya, kapan kamu berangkat? Kan semua sudah toh, kata. Saya bilang, Pak tunggu, masih satu lagi tanda. Hah, siapa? Saya mau bicara dengan gembala senior saya, Pak Timotius Arifin. Kalau sampai Pak Timotius Arifin bilang, karena beliau tahu saya tinggal dengan Om Frankie, beliau tahu saya bertumbuh, saya membangun bagaimana di gereja satelit. Saya cuma berharap beliau bilang, sudah kamu tetap di sini. Tapi kenyataannya begitu saya ngomong dengan Pak Arifin. Pak Arifin bilang, dia langsung berdiri dan dia pegang kepala saya. Go Sylvia, Tuhan menyertaimu. Dan hari itu juga saya mengambil keputusan berangkat ke Tenggarong. Bagi saya, nggak apa-apa, boleh Bu, tepuk tangan Bu. Saya harus tahu arah tujuan saya ketika saya harus mengambil keputusan. Karena begini, keputusan tanpa arah itu akan berujung pada penyesalan yang disengaja. Kita harus paham, kita harus ngerti di sini. Decision itu penting. Saya tidak pernah tahu apa yang saat ini saudara alami. Apa yang saat ini saudara sedang pikirkan. Apa saat ini yang sedang diperhadapkan kepada saudara pilihan maupun keputusan. Tapi saya mau katakan keputusan tanpa arah itu akan berujung kepada apa yang namanya penyesalan. Apa itu? Keputusan tanpa arah, ya kan? Sama aja dengan hidup tanpa kompas. Bukan berarti dia itu tidak bergerak. Orang yang mengambil keputusan dengan arahnya, dia bukan berarti dia tidak bergerak. Dia bergerak, tapi dia tidak tahu tujuannya. Bisa dikatakan apa? Rutinitas. Dia tahu, oh ini kerjaan saya tiap hari begini, oh apa aktivitas saya tiap hari begini, oh saya memang pelayanan seperti ini. Setiap hari Minggu, setiap ini latihan, banyak sekali. Kita sepertinya bergerak, tapi sebenarnya tanpa tujuan. Kita tetap memilih keputusan tanpa arah, tetap ada pilihan. Kita tetap memilih, bahkan kita tetap melangkah. Tapi di sini kita melangkah, kita mengambil keputusan, kita bergerak. Namun apa? Kita tidak pernah tanya, Tuhan saya mau kemana? Saya udah jalanin nih di kehidupan keluarga. Saya sudah jadi ibu rumah tangga yang baik. Saya sudah jadi suami yang baik. Saya sudah menjadi ibu buat anak-anak saya yang baik. Tapi kenapa masalah, persoalan, beban berat itu terus ada menekan kehidupan saya? Karena kadangkala keputusan yang kita ambil, kita gak pernah tanya Tuhan. Keputusan-keputusan yang kecil itu akan selalu mempengaruhi dan berdampak bagi kehidupan kita. Dan akhirnya keputusan yang diambil berdasarkan apa? Perasaan sesaat. Ya sudahlah, daripada gak ada lagi, ya aku memilih ini. Atau tekanan sekitar. Pokoknya saya gak mau tahu. Mungkin ada di sini istri-istri yang tertekan. Ada istri-istri yang tertekan di sini? Gak ada, saya cuma ini aja kan, tanya. Oh, gak ada yang mengaku kata Pak D, ya kan? Akhirnya karena tekanan. Mau gak mau saya harus ngambil keputusan, mau gak mau saya harus memilih. Entah itu nanti ujungnya seperti apa saya gak tahu. Pokoknya saya harus ini, kenapa? Saya ditekan oleh keluarga saya. Saya ditekan oleh papa mama saya. Saya harus ambil pekerjaan ini, saya harus ambil kuliah di sini. Karena apa? Tertekan. Karena kita jadi orang tua kita gak tanya Tuhan. Tuhan saya mau sekolah anak saya di mana? Tuhan saya mau anak saya bekerja di mana? Tuhan saya mau anak saya pergi kemana? Saya mau anak saya jadi seperti apa? Kita gak pernah tanya Tuhan. Makanya kita stres, kita bingung. Kita ragu melangkah. Dan akhirnya apa? Karena satu tekanan. Kita memutuskan dan akibatnya mungkin itu akan mempengaruhi orang-orang yang ada sekitar kita. Mau gak mau, saya harus ikut apa kata papa. Mau gak mau, saya harus ikut apa kata mama. Mau gak mau, saya harus ikut apa kata pemimpin saya. Atau bisa keputusan itu pada akhirnya karena kenyamanan kita pribadi. Atau karena kita ikut arus. Ini anak muda, ikut tren.
Apa yang lagi tren, dia ikuti. Supaya apa? Supaya dia bisa dapat penghargaan dari teman-temannya. Sehingga anak muda gak bisa lagi mengambil keputusan yang serius, yang sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan. Lalu penyesalan yang disengaja ini apa nih? Tadi kan dikatakan keputusan yang tanpa arah berujung pada penyesalan yang disengaja. Dia tahu, ya kan? Tapi dia tetap memilih. Ini adalah bagian yang disebut namanya disengaja. Kita tahu bahwa jodoh itu bukan dari Tuhan buat saya. Tapi saya lanjutkan. Padahal Tuhan bilang gelap dan terang tidak bisa bersatu. Tapi apa? Kita lanjutkan. Kita tahu ini bukan dari Tuhan. Untuk saya buka bisnis, untuk saya pinjam dana, untuk saya pinjol. Mungkin ini bukan dari Tuhan, tapi kita tetap memilih. Dan pada akhirnya kita ngomong, gak apa-apa, nanti juga bisa diperbaiki. Kita apa? Menunda rancangan Tuhan dalam hidup kita. Atau enggak gini, penyesalan yang disengaja gini, kita tahu resikonya. Anak-anak muda saya bilang, kalau pacaran yang benar, yang kudus. Ya kan? Jangan pacaran itu melakukan hubungan seks sebelum nikah. Anak mudanya sore, kayaknya semua pada sore datang ya. Cuma beberapa aja kan. Ya kan? Jangan sampai kita bilang sama anak-anak muda. Saya tanya gini, anak muda kenapa? Kenapa kamu sampai melakukan hubungan seks sebelum nikah? Ya kan? Lalu anak muda itu jawab. Karena ini adalah cita-cita saya. Ini adalah mimpi saya Kak dari dulu. Nggak mungkin kan? Pasti kan karena sesuatu hal yang dia tidak kuat. Dia tidak tahu keputusan yang harus dia ambil. Bahwa apa? Dengan menjaga kehidupannya. Maka dia akan memperoleh mahkota yang daripada Tuhan. Atau penyesalan yang disengaja. Itu sama juga dengan kita memilih. Kita sudah diperingatkan oleh pemimpin kita, oleh gembala IC kita, oleh sahabat kita, mentor kita, teman kita, adik kita, orang tua kita. Kita sudah diperingatkan, tapi kita tetap memilih hal itu. Makanya berujung dengan apa? Penyesalan. Nah akhirnya saat kita menuai yang namanya akibatnya, penyesalan itu muncul bukan karena kita tidak tahu, tapi karena kita tidak taat apa yang Tuhan suruh dalam hidup kita. Coba sekarang mulai merenung di hati saya, di hati saudara semua. Ketika saudara mau ngambil keputusan, kalau sampai ada orang yang berkata, jangan lakukan itu. Saya dulu gak peka, saya gak mau dengerin. Orang tua rohani saya bilang, aduh kamu tuh bukan berdagang. Saya dulu dagang parfum, ya kan, jualan ini itu, ya kan. Sampai pada akhirnya begitu pandemi, ya kan adik saya punya bakat masak walaupun cuma 3 macam masakannya. Ya, hari ini gak apa-apa dikena aja terus. Contoh yang baik ya sudah. Ya kan, ntar pulang gak sakit hati enggak. Sudah biasa dia sama kakaknya. Ya kan, tiba-tiba dia keluar dari Gunung Kidul. Saya sama Nesti bilang, wah kamu kan bisa buat resep ayam rempah. Ayo kita jualan. Gak pakai tanya Tuhan, buat ayam geprek. Kita jualan, ya kan. Gak pakai ngomong, tanya sama orang tua rohani bilang begini. Kamu itu bukan ke situ panggilanmu. Kamu tuh hanya melayani Tuhan. Kamu full timer. Kita tutup itu apa kata Om Frankie. Ya kan kita gak mau dengar itu kan. Apa sih Om nih orang kita mau tambah duit kan. Ya kan tambahan. Ya kan cuan. Akhirnya apa? Wah saya dapat tiba-tiba. Wah ini dia nih. Tanpa rancangan Tuhan berkat juga bisa dapat loh. Saya dapat rombong yang gede yang harganya hampir 6 juta. Untuk Nesti jualan. Wah saya dapat. Akhirnya saya beli semua peralatan untuk dia masak. Hampir jutaan tuh saya beli untuk dia. Saya berangkat kerja supaya dia jualan. Ya kan 1 bulan yang laku cuma 6 bungkus. Saya pulang kerja dia lagi duduk di tempat jualan. Gimana Dek? Kak ayo kita ke pasar. Ngapain Dek? Kita belanja lagi habis. Enggak ini sisanya kita bagi-bagi aja sama orang-orang. Loh ini serius saya gak cerita bohong. Akhirnya saudaraku terus berlanjut sampai saya ke sekolah untuk jualan. Laris sih laris. Laku sih laku. Tapi apa? Hati saya gak damai. Saya gak sejahtera. Saya bilang kayaknya ini bukan Tuhan Dedek. Kita harus stop. Walaupun saya akhirnya mengalami kerugian besar.
Ya kan? Hanya untuk ini nih yang itu. Ya kan? Akhirnya apa? Saya mengalami kerugian. Karena apa? Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ada begitu banyak gak dari setiap kita yang pada akhirnya karena hal-hal yang kita alami akhirnya kita takut untuk kita mengambil keputusan. 3 alasan yang membuat kita takut ambil keputusan itu adalah mungkin resikonya terlalu besar. Kalau saya memutuskan pernikahan sudah diambang kehancuran. Saya harus memutuskan kayaknya gak bisa lagi disambung. Ya kan? Kayaknya memang kita harus berpisah. Berpisah baik-baik. Berpisah dengan kehendak Tuhan. Gak ada. Hubungan suami istri tiap hari tengkar. Sama anak-anak tiap hari tengkar. Akhirnya gak berani ngambil keputusan. Untuk sudah saya tetap mengambil keputusan. Apapun yang terjadi dalam kehidupan keluargaku. Aku akan tetap berdiri untuk mendengar apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Dan kebanyakan kita juga takut gagal. Kalau saudara memang panggilannya untuk bisnis, go ahead, jalani, gak usah takut gagal. Tuhan menyertai, yang terpenting adalah tanya apakah Tuhan engkau bergerak dalam hidupku di bidang ini. Gak apa-apa, gak salah. Kalau saudara harus mengambil keputusan yang besar untuk membangun sebuah restoran, membangun sebuah bisnis. Gak apa-apa kalau itu Tuhan lakukan. Yang terpenting setiap keputusan yang kita ambil itu semua datangnya karena kehendak Tuhan. Jangan takut ketidakadanya kepastian. Karena bersama dengan Yesus selalu hidupnya pasti dijamin Tuhan. Amin. Nah karena itu ada 2 dasar nih. Saya cuma mau bagikan 2 saja dasar. Sesuai dengan pengalaman yang saya hidupi. Ketika saya membagikan kebenaran firman ini. Saya tahu apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan saya. 2 dasar kenapa Abraham bisa mengambil keputusan untuk dia tetap taat kepada kehendak Allah. Yang pertama firman Tuhan bilang begini. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya. Bapa, sahut Abraham, ya anakku, bertanyalah ia. Di sini nih sudah ada banyak api dan kayu. Tetapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Si Ishak tanya sama Abraham. Pak, ini di mana kambing dombanya? Kok nggak ada? Ya kan? Dia tanya, udah berjalan jauh sama anaknya. Anaknya berpikir, di mana Tuhan korbannya? Di mana Pak korbannya? Dan kerennya Abraham bilang gini, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Anakku, demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Hari ini, ketika engkau sulit untuk mengambil suatu keputusan dalam setiap kehidupan saudara. Percayalah kalau itu yang Tuhan mau, Allah yang akan menyediakan. Karena itu saya catat yang pertama. Kenapa sampai Abraham dia memilih untuk taat mengambil keputusan sesuai dengan kehendak Allah. Karena dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan pengalaman itu akan menghasilkan suatu pengenalan. Kenapa sampai Abraham berani bawa Ishak anaknya untuk jadi korban, untuk dibunuh, disembelih, untuk berikan pada Tuhan. Karena Abraham punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Orang yang punya pengalaman bersama dengan Tuhan, dia tidak akan pernah takut mengambil suatu keputusan. Hidupnya akan jauh lebih tenang. Dia tidak akan bingung, dia tidak akan stres. Karena dia tahu selama dia hidup, Tuhan selalu menolong saya. Makanya setiap kali ada masalah dalam hidup kita, alami Tuhan. Alami dia, masalah jangan ditengking, masalah jangan diusir. Karena dengan masalah Tuhan membawa kita naik. Tapi dengan masalah yang sama juga iblis bisa membuat kita jatuh. Kalau kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan, maka kita akan tahu keputusan, decision, pilihan apa yang harus kita buat. Sayangnya kita gak pernah punya pengalaman sama Tuhan. Jadi kita gak pernah tahu gimana cara Tuhan menolong hidup kita. Ketika Abraham, Tuhan bilang, keturunanmu akan seperti bintang di langit. Abraham percaya. Ketika Abraham diminta, serahkan anakmu. Di satu sisi dia harus bunuh anaknya jadi korban. Satu sisi dia harus mengambil keputusan ini karena Tuhan yang suruh. Ini gak enak.
Tapi di saat-saat justru seperti ini, karena Abraham punya pengalaman sama Tuhan. Kalau yang lalu Tuhan tolong, sekarang juga pasti Tuhan akan tolong. Kenapa saya tidak takut mengambil keputusan ketika saya harus berangkat? Saya cuma berpikir begini, saya pasti kehilangan banyak hal. Termasuk sesuatu hal yang sudah saya bangun, yang saya miliki, yang saya suka, yang saya senangi, yang saya cintai. Tapi saya punya pengalaman, gimana Tuhan terus tolong kehidupan saya. Kita tidak akan pernah takut menyerahkan segala sesuatu hal yang jadi keinginan Tuhan. Karena kita tahu Tuhan akan ganti semua yang kita perlukan. Makanya alami Tuhan dalam hidup kita. Punya pengalaman bersama dengan Dia. Sehingga ketika masalah itu terjadi dalam hidup kita, kita nggak jadi patah semangat. Ada seorang adik bilang sama saya gini, aduh saya stres, saya bingung saya ambil keputusan. Saya harus kembali pulang. Ya kan, pada saat lebaran. Karena orang tua keluarga saya lebaran. Gak apa-apa ya dek, kasih kesaksian kan udah izin ya, izin dulu. Bingung dia. Tapi hari ini kemarin dia bilang, saya berdoa, tiba-tiba Tuhan kasih damai sejahtera untuk saya mengambil keputusan. Dan keputusan dia sangat menyenangkan hati Tuhan. Orang yang punya pengalaman dengan Tuhan, dia tidak ragu ketika dia harus memilih apa yang harus dia lakukan. Even itu sangat menyakitkan kehidupannya. Even itu ada sesuatu hal yang tidak enak yang harus dia lepaskan. Kalau memang itu kehendak Tuhan, alami setiap masalah, apapun yang saudara sedang hadapi, pengalamanmu dengan Tuhan akan melahirkan yang namanya suatu pengenalan. Engkau akan tahu siapa Tuhan. Saudara akan kenal siapa Tuhan lewat setiap proses masalah yang terjadi. Semakin kita mengenal seseorang, semakin kita memiliki banyak pengalaman dengan orang, kita akan semakin kenal orang itu, amin. Pada waktu saya tinggal di rumah pemuritan Gunung Kidul 12 di Bali. Kami kalau di rumah tuh kan pakai sendal, ya kan. Jadi saya punya kamar pas di depan kalau orang lalu lalang. Jadi saya tahu ada 13-14 anak di sana tinggal. Semua pakai sendal. Cara jalan bunyi sendalnya tuh saya tahu tuh jalannya siapa itu. Ya kan, kalau ada yang jalannya kesek-kesek gini, wah ini oma nih, oma lagi jalan, sek, tanpa saya lihat. Ya kan, kalau saya lihat ada yang jalan, kayak saya begini, ya udah tahu, oh itu langkah kaki saya, gedebak-gedebuk. Atau nggak ada adik. Tapi kalau saya lihat, ya kan, ya Nesti lagi aja saya kasih tahu contoh ya. Begitu Nesti yang lewat, cek gitu kan. Iya kan kayak Putri Solo. Saya sudah bilang, oh ini adik saya Nesti yang lewat. Karena apa? Karena pengalaman saya dengan mereka. Saya tahu apa yang akan dikerjakan, apa yang dibuat, saya akan semakin kenal. Begitupun juga dengan kita dengan Tuhan. Semakin banyak pengalaman kita dengan Tuhan, kita akan semakin bisa untuk mengambil satu keputusan. Kita akan semakin bisa mengenal Tuhan kita. Tuhan kita tidak pernah mengambil sesuatu hal yang memang itu udah jadi bagian kita. Tuhan tidak akan melepaskan sesuatu hal kalau memang itu udah jadi bagian kita. Tuhan akan kasih kalau memang itu yang Tuhan mau kasih buat hidup kita. Yang terpenting adalah kita harus mengenal Allah kita. Sehingga kita tahu apa yang harus kita buat. Terakhir Bapak Ibu Saudara. Kejadian 22 ayat 12 bilang gini. Lalu ia berfirman, janganlah bunuh anak itu dan janganlah kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang. Banyak bahwa engkau takut akan Allah. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tuhan bilang bahwa engkau takut akan Allah. Bahkan kau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku. Maka yang kedua itu adalah milikilah gaya hidup yang berpusat kepada Tuhan. Orang yang hidupnya berpusat kepada Tuhan, dia tidak akan pernah takut yang namanya kehilangan. Karena dia tahu apa yang dia miliki hari ini itu punya Tuhan. Anak yang dititipkan, suami yang diberikan, harta yang dipercayakan, semua punya Tuhan. Kalau Tuhan mau kasih,
Tuhan mau ambil kembali, itu punya Tuhan. Orang yang pusat hidupnya hanya kepada Tuhan, dia akan tidak pernah untuk takut yang namanya kehilangan. Sekarang saya mau bertanya buat setiap kita. Saat ini apa yang menjadi pusat hidup kita? Apakah kita cuma berpusat kepada apa? Masalah yang terjadi. Masalah ini terlalu besar, terlalu rumit. Saya nggak bisa memecahkan masalah ini. Masalah ini udah terlalu berat. Bertahun-tahun saya alami hal ini. Kalau saudara hanya berpusat kepada masalah itu, maka engkau tidak akan pernah bisa melihat karya Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita cuma berpusat kepada hal-hal yang ada di hati dan pikiran kita nggak akan pernah bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Kadang-kala kita menggenggam sesuatu yang sebetulnya harus kita lepaskan. Pengampunan, kesetiaan, kebenaran, kebaikan. Kita harus berikan itu buat orang lain. Kita nggak mau. Kalau dia baik sama saya, baru saya baik sama dia. Kalau dia ramah sama saya ramah sama dia. Kalau dia suka saya, kasih saya, baru saya akan kasih dan berkati dia. Tapi di sini nggak, pusat kehidupan kita hanya pada Tuhan. Nah di sini Abraham, pusat hidupnya itu cuma Tuhan. Makanya ketika Tuhan bilang, Abraham kasih anakmu. Abraham cuma tinggal bilang, dengan tenangnya. Orang yang pusat hidupnya kepada Tuhan, dia akan tenang dalam hidupnya. Abraham cuma bilang, Allah akan menyediakan. Seberapa banyak kita kalau kita mengalami sesuatu hal dalam hidup kita. Kita cuma bilang, tenang, ada Tuhan. Berjalan, tenang. Yesus menyertai saya. Ambil keputusan, saya percaya Tuhan pasti ada buat saya. Makanya dalam kehidupan saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara. Dengan pengalaman-pengalaman yang saya alami dengan Tuhan. Saya mau katakan bahwa ketika pusat kehidupan saya hanya Tuhan. Saya tahu bahwa hal kecil pun saya pasti tanya sama Tuhan. Saya akan bertanya pada Tuhan, saya tanya kepada orang tua rohani saya. Kita mau gak libatkan Tuhan setiap hari dalam hidup kita? Bahkan keputusan kecil yang untuk kita ambil. Kita tanya Tuhan gak? Kita libatin Tuhan gak? Tuhan hari ini aku mau pergi ke tempat ini. Kira-kira betul gak Tuhan? Kira-kira saya mau menandatangani sesuatu. Benar gak Tuhan? Saya harus gak nih lakukan hal ini? Kita mau pergi sesuatu. Kita tanya Tuhan, kita libatkan Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Tuhan saya mau lulus SMA, sebentar lagi saya mau kerja. Saya mau ngambil pekerjaan di tempat ini. Betul gak Tuhan? Tempat ini memang yang Tuhan pilih buat saya. Tuhan saya mau keluar dari tempat ini. Betul gak itu Tuhan? Semua tanya Tuhan. Pusat kita cuma Tuhan. Makanya kalau kita berpusat hanya kepada Tuhan, kita mampu mengatakan Allah yang menyediakan. Kita gak akan khawatir, kita gak akan takut. Karena yang saya temui adalah tujuan hidup orang yang berpusat kepada Tuhan hanyalah menyenangkan hatinya. Gak peduli orang tidak suka dengan kita, orang tidak menghargai kita, orang tidak memperhatikan kita. Keluarga kita mungkin sibuk, tidak lagi memperhatikan kita. Kita nggak tahu, kita cuma bilang gini, pusat hidupku adalah menyenangkan hati Tuhan. Kita selalu bilang, ku ingin selalu menyenangkan. Bersekutu denganmu. Begitu saya mengalami hal yang proses kadangkala. Saya cuma tanya Tuhan. Gitu 1 tahun, mau masuk 1 tahun, saya harus mengambil keputusan untuk saya tetap stay nggak di Tenggarong atau saya pulang ke Bali. Jujur memang saya belum bisa move on. Kadangkala saya masih teringat hal-hal yang saya lakukan di Bali. Tapi karena pusat perhatian saya bilang Tuhan, dimanapun saya berada, izinkanlah saya untuk bisa menyenangkan hatimu. Dengan keterbatasan yang saya punya. Saya gak banyak keahlian, saya gak banyak skill. Yang saya tahu tujuan hidup kita adalah senangkan hatinya. Yang keluar dari mulut kita, kehidupan kita, hanya untuk buat Tuhan senang. Kalau Tuhan gak suka, Tuhan gak senang, jangan lakukan.
Karena itu adalah penyesalan yang saudara sengaja buat. Makanya pusat sekarang gimana? Oh, anak-anak gak dengerin saya. Anak-anak bantah saya jadi orang tua. Anak-anak tidak bisa mau menghargai saya sebagai orang tua. Jangan pusat kepada anaknya. Perbaiki kehidupan kita. Duduk diam di bawah kaki Tuhan. Ngomong ngobrol sama Tuhan. Pusat hati kita cuma Tuhan, aku percaya. Engkau yang mengubah kehidupan aku dan seluruh keluargaku. Proses boleh ada, masalah tekanan boleh ada, tapi aku tetap bernyanyi. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Memang gak enak saudara, kadang ikut Tuhan gak enak, gak mudah. Apalagi ikutin keputusan, kadangkala apa yang jadi keputusan Tuhan, sesuatu hal yang kita gak suka. Gak suka. Kadang-kala selalu bertentangan. Apa yang saya suka, Tuhan gak suka. Tapi justru apa yang Tuhan suka, saya gak suka. Tapi di sini kita mau belajar untuk kita taat melakukan dan mengambil keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mari hari-hari ini. Saudara harus tahu bahwa tujuan hidup saya hanya untuk menyenangkan Tuhan. Apapun prosesnya. Kita tidak bisa memutuskan keputusan apa yang harus terjadi pada orang lain. Mereka harus mengalami dulu dengan Tuhan. Mereka harus berjalan dulu dengan Tuhan. Saya gak bisa ngomong sama Nesti, sudahlah kau sudah di sini. Rencana Tuhan kau sudah ada di Tenggarong. Kan gak mungkin. Dia harus mengalami Tuhan. Dia harus tahu dengan Tuhan. Sehingga dia menjawab memang Tuhan taruh saya ada di tempat ini. Haleluya. Mari saat ini, mulai kita belajar untuk libatkan Tuhan dalam keputusan-keputusan kecil kita. Apapun yang kita alami, kita tetap percaya Tuhan pegang kendali. Mari kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Maafkan saya kalau terlalu lama. Terima kasih Tuhan. Hamba telah selesai berbicara. Hamba minta Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Tuntun setiap kami ya Bapa. Ampuni segala dosa kami. Kalau kami seringkali Tuhan memakai kehendak kami untuk mengambil suatu keputusan. Biarlah saat ini jalan-jalan hidup kami Tuhan yang menuntunnya. Hamba menyerahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan-Mu, dalam kasih dan sayang-Mu ya Tuhan. Hamba percaya Tuhan, Engkau sungguh sangat mengasihi dan menyayangi kami. Karena itu Engkau mau kami terus maju di dalam Tuhan, bertumbuh di dalam Tuhan. Biarlah setiap decision yang kami boleh buat, yang boleh kami putuskan, biarlah kami boleh melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan Tuhan seluruh keluarga kami, anak-anak kami, rumah tangga kami, bisnis kami, pekerjaan kami, pelayanan kami Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya itu dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan apapun keputusan kami hari ini itu mendatangkan damai sejahtera dan menyenangkan hati Tuhan. Tuhan pakai setiap kami, pakai mulut kami, pakai setiap kehidupan kami, langkah kaki kami kemanapun kami pergi. Biarlah ada berkat Tuhan yang menuntun menyertai setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami tidak tahu, kami tidak memahami. Kadang kami Tuhan tidak mengerti setiap jalan-jalan-Mu. Tapi hari ini Tuhan, kami mau taat pada kehendak Tuhan. Kami mau baca firman Tuhan sebagai penuntun hidup kami. Kami mau peka terhadap Engkau Roh Kudus. Kami percaya Engkau akan memberikan tanda-tanda ajaib yang dahsyat. Di mana Engkau akan memberkati seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata kami, yang tidak pernah kami dengar Tuhan dengan telinga kami, bahkan itu timbul dari hati kami, itu yang akan Tuhan sediakan bagi setiap kehidupan kami. Hamba telah melihat perbuatan-Mu yang dahsyat Tuhan. Apa yang Abraham alami ya Tuhan. Ketika dia taat akan kehendak Tuhan, dia tidak kehilangan apapun. Justru Tuhan memberkati Abraham dengan dahsyat. Begitupun juga dengan kehidupan kami, bahkan hamba-Mu ya Tuhan. Ketika keputusan itu menyenangkan hati Tuhan,
maka sesungguhnya Tuhan akan tetap beserta dan memberkati seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapak, saya undang seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita akan menerima perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudaraku, siapkan hati kita masing-masing. Kalau ada dosa, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bereskan itu di hadapan Dia. Biarlah kita boleh menerima perjamuan kudus ini dan mengakuinya di hadapan Tuhan, bahwa hanya tubuh dan darahnya lah yang membebaskan dan memberkati setiap kehidupan kita. Mari angkat roti di atas kepala kita. Karena pada malam waktu Yesus diserahkan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur. Dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi suatu peringatan akan aku. Inilah tubuh Kristus yang diserahkan bagi saudara dan kita semua. Makanlah di dalam nama Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga ia mengambil cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku untuk pengampunan atas dosa-dosa kita semua. Inilah darah Kristus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa. Minumlah dalam iman dan ucapan syukur di dalam nama Yesus. Pujian ini dengan iman saudara. Yesus mau sanggup kehidupan saudara dan saya. Yesus sanggup menyelesaikan setiap masalah-masalah hidup saudara. Saat ini biarlah saudara berpusat hanya kepada Tuhan. Miliki pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Alami Dia dalam segala kehidupanmu. Saat ini Tuhan mulai bekerja dalam hidup anak-anakmu Tuhan. Bekerja Tuhan, bekerja Tuhan. Engkau jamah setiap hati Tuhan dalam nama Yesus. Mari saudaraku, alami Dia, alami hadiratnya. Yes. Amin. Yesus Tuhan.
Yesus, Tuhan mulai jamah hidup. Saat ini ada kekuatan. Percaya Kau yang punya kuasa, sekalipun ku dalam masalah, tak mengapa asal Kau di sampingku. Hipasyata kana Maria Base. Kiri bianamu shanaramu shanaranamu. Kiri bianamu shirianamu. Yes, kina masyata kana lama. Takkan pernah semuanya dengan bilang Tuhan urapi, Tuhan jamah dalam nama Yesus. Ini dia nama Shalom. Ini dia nama Kami mencintaimu, kami mengasihimu. Tuhan berkati bagi kita. Apa siapa? Aku pegang padamu Tuhan. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami tahu sangat menyenangkan hidup berjalan dengan Tuhan. Sekalipun sepertinya berat, tapi bersamamu Tuhan, kami aman. Kami mengambil keputusan untuk menanggalkan segala kekhawatiran kami, menanggalkan segala ketakutan kami, menanggalkan kehidupan kami yang lama. Kami mengambil keputusan, kami mau hidup menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak buat waktu yang indah ini. Kini saatnya kami akan kembali pulang Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, arahkan tanganmu kepada Kristus. Dia sendiri yang akan memberkati engkau dengan kelimpahan yang datang daripadanya. Tuhan akan memberkatimu serta melindungimu. Tuhan akan menyinarimu dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Mulai hari ini dan sampai selama-lamanya engkau akan selalu disertai oleh Tuhan. Hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat ini. Yang sudah menerima berkat, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.